Dari ASEAN Para Games 2022, cabang olahraga para atletik kembali meraih medali emas untuk Indonesia yang kali ini dipersembahkan oleh Nimade Ariyanti Putri dari nomor 100 meter T12 Putri. Ya, sementara itu cabang olahraga para powerlifting menyumbang perak untuk Indonesia lewat Ninengah Widiasih di nomor 45 kg putri. Cabang olahraga para atletik kembali meraih medali emas untuk Indonesia. Medali emas ini dipersembahkan oleh Nimade Ariyanti Putri dari nomor 100 meter T12 Putri. Nimade Ariyanti Putri menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 12,52 detik. Catatan waktu ini juga berhasil memecahkan rekor Asian Para Games. Saya kebetulan dengan latihan yang diberikan oleh pelatih yang sudah kerjasama dan juga guide saya yang juga selalu mendukung saya yang tahu apa kelemahan kita, improve terus sehingga mendapatkan medali emas dan as tunggalnya juga rekor. Itu suatu kebanggaan untuk saya pribadi dan untuk orang-orang di sekitar saya yang terutama yang saya juga tidak tahu, mungkin orang di seluruh Indonesia juga mungkin mendoakan kami. Selain itu, Ariyanti menyebut prestasi ini membuatnya termotivasi untuk bisa berangkat ke Paralimpiade Paris 2024. Sementara itu, cabang olahraga para powerlifting menyumbangkan medali perak untuk Indonesia. Ninengah Widiasih menyabet medali perak pada cabur ini dengan nomor 45 kg putri. Widiasih menduduki posisi kedua dengan angkatan terbaik yaitu 98 kg pada percobaan angkatan yang pertama. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya dari semua yang hadir di sini dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf belum bisa mempersembahkan medali emas, belum bisa membuat lagu Indonesia Raya berkumandang di sini. Tapi puji Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini karena Tuhan mengizinkan saya membawa pulang medali perak untuk Indonesia. Dengan hasil ini, Ninengah Widiasih sukses menyumbang medali perak keempat bagi Indonesia di ajang Asian Para Games 2022. Dari Hangzhou, China, Kevin Pakan, Novan Dwi, iNews melaporkan. Para atlet Indonesia yang berlaga di Asian Para Games 2022 Hangzhou, China terus menyumbang medali bagi Indonesia. Ya, apresiasi pun diberikan Chef de Mission ASEAN Para Games 2022 dan Menpora sambil berharap bisa meraih target 10 besar yang sudah ditetapkan. Para atlet Indonesia yang berlaga di Asian Para Games 2022 Hangzhou, China terus menyumbang medali bagi Indonesia. Apresiasi pun diberikan Menpora Dito Aryo Tejo atas kinerja para atlet yang terus bersemangat selama berkompetisi. Sementara itu, Chef de Mission Asian Para Games 2022 Angela Tanusudibio yang merupakan perempuan pertama yang memimpin kontingen Indonesia di Asian Para Games juga mengapresiasi para atlet yang bisa melebihi target yang diharapkan. Semoga ini menjadi semangat untuk kita semua, bukan pressure. Tapi begitu saya dan Mas Menteri 2 hari ini kita berkunjung ke berbagai cabur dan kita berbincang dengan para pelatih dan para atlet, kita melihat bahwa mereka semua semangat sampai hari ini. Jadi kami sangat yakin Indonesia bisa berjuang, bisa mendapatkan peringkat yang semakin tinggi. Ini saya selalu katakan sebagai semangat dan juga motivasi kepada seluruh atlet-atlet yang masih dalam perjuangan meraih prestasi maupun medalinya. Dan kita memiliki target, semoga apa yang sudah kita targetkan tercapai, bahkan kita berdoa terus untuk bisa melesat lebih banyak lagi. Indonesia masih berpeluang menambah medali hingga tanggal 28 Oktober mendatang di Asian Para Games. Dari Hangzhou, China, Kevin Pakan, Novan Dwi, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2023 telah menggerakkan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tercatat lebih dari 100.000 penonton yang hadir pada MotoGP Mandalika 2023 dan memberikan manfaat bagi para UMKM dan pemilik hotel. Kesuksesan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2023 memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat NTB. Berdasarkan hasil riset internal Kemenparekraf, event MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 36%. Serta tingkat okupansi hotel dan homestay di angka 100% meskipun ada kenaikan harga yang wajar pada setiap event yang ada. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno pada Weekly Brief with Sandiaga Uno yang digelar di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Beberapa catatan yang puas terhadap event MotoGP ini, yaitu 90% pengunjung akan menyatakan untuk berkunjung kembali. Fasilitas Mandalika puasnya itu ada di event MotoGP itu sendiri, akomodasi dan transportasi publik. Riset internal dan pengumpulan data manfaat ekonomi dari event MotoGP ini masih terus dilanjutkan Kemenparekraf hingga 21 Oktober 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bentuk kepedulian di bidang pendidikan dan mendukung kreativitas mahasiswa akan percepatan digitalisasi. Ya, salah satu bank terkemuka di Indonesia, pemirsa, menyerahkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL berupa pembangunan ruang seminar dan ruang podcast kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Nixon LP Napitupulu bersama Rektor Universitas Sumatera Utara, Profesor Murianto Amin secara simbolis menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Senin pagi. BTN memberikan bantuan TJSL sarana dan prasarana berupa ruang seminar dan ruang podcast untuk program studi S1 Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan proses belajar mahasiswa untuk pelaksanaan diskusi secara modern guna mendukung hasil riset dan penelitian yang lebih baik. Karena hari ini pertemuan itu seminar nggak harus fisik, bisa juga pakai online, sehingga lebih banyak bisa mendatangkan, kuncinya sebenarnya itu sih, lebih banyak bisa mendatangkan ekspertis untuk bisa didengar mahasiswa. Itu menurut saya akan sangat bagus dan luar biasa. Apakah ini rutin atau bagaimana nantinya, Pak? Ya, ini pasti ekonomi Pak Dekan akan bantu jelasin ya, tapi menurut saya kita ngarapnya gitu ya. Akan ada proses berkesinambungan. Tak hanya untuk lingkup Universitas Sumatera Utara saja. Nantinya ruangan podcast ini akan diisi oleh ahli dan pakar di bidang ekonomi untuk berbagi kepada mahasiswa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Vision Plus menjalin kerjasama dengan PT Linknet Tbk, penyedia jasa internet dan TV kabel First Media untuk memperluas layanan kepada masyarakat. Ya, dalam kerjasama ini, berbagai konten menarik dari Vision Plus akan hadir di First Media. Kerjasama Vision Plus dengan PT Linknet Tbk, penyedia jasa internet dan TV kabel First Media, ditandai dengan penandatanganan kerjasama oleh Roy Debasis, Chief Operational Officer Vision Plus, dan Santiwati Basuki, Chief Marketing Officer PT Linknet Tbk, di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama ini untuk memberikan beragam konten menarik dari Vision Plus kepada masyarakat, dengan harga yang sangat terjangkau hanya dengan Rp15.000. This collaboration is going to be a big one because First Media is as we know, a big internet service provider, and with our content bouquet, together we can create a very big value. Harapannya tentunya ya bagaimana pelanggan semakin lebih loyal ya, semakin lebih puas, nggak cuma hanya individu tapi seluruh anggota keluarga di rumah.
dalam menikmati layanan First Media. Dan ya Vision Plus ini menjadi salah satu yang tentunya kami percaya dan kami berharap memberikan satu nilai plus ya buat layanan kami. Vision Plus merupakan platform layanan hiburan digital yang terus berinovasi dalam mengembangkan konten-kontennya. Mulai dari live TV channels, live sports, original series yang terus diperbaharui, hingga library video on demand yang lengkap dengan berbagai genre. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kisah heroik dilakukan prajurit Kostrat Sertu Tagris Ayobi asal Sorong, Papua Barat Daya. Dia pulang kampung dan membantu memenuhi harapan air bersih untuk 1.628 jiwa warga kota Sorong. Selama 35 tahun, warga di Sorong, Papua Barat Daya kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan warga harus mendayung perahu sejauh 2 km untuk mendapatkan air bersih tersebut. Mendapatkan akses air bersih merupakan impian warga setempat. Melalui program TNI Angkatan Darat Manunggal, Sertu Tagris Ayomi membangun titik-titik sumber air bersih di Sorong, Papua Barat Daya. Pemuda asal Papua kelahiran Sorong ini melaksanakan program TNI Angkatan Darat Manunggal Air Bersih dengan jumlah penduduk yang sudah menikmati bantuan air bersih di Sorong kurang lebih 365 KK atau 1.628 jiwa. Warga Sorong, Juniksen Matu mengaku sangat senang dan bersyukur dengan program TNI Angkatan Darat Manunggal Air Bersih yang digerakkan putra asli Papua Sertu Tagris Ayomi. Kali sana di atas di Kampung Salak sana. Apa gitu Pak? Sudah menuju arah begini sudah lama nih Pak panjangkan. Biasa kita bawa di atas sana. Sekarang sudah ada begini. Ada di rumah begini sudah. Sertu Tagris Ayomi menceritakan awalnya dia bertugas di Jawa Timur mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan air bersih melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Setelah selesai mengikuti kursus, dia mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan hasil pelatihannya di daerah tempat kelahirannya. Untuk sampaikan kalau kita dapat bantuan itu, warga tidak langsung percaya. Soalnya sebelum-sebelumnya tuh sudah ada bantuan, tapi tidak nyata langsung. Seperti begini, tidak nyata seperti bantuan TNI ini. Jadi sulit untuk kumpulkan warga. Proses pembuatannya tuh kita 6 bulan bekerja. Sampai saat ini Kostrat sudah mengerjakan sebanyak 793 titik air bersih se-Indonesia. Sementara jumlah penerima manfaat air bersih kurang lebih 2.000 KK atau 5.500 jiwa dari Aceh sampai Merauke. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Kami pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.